Pernikahan telah selesai, tetapi bagi pasangan Amish ini, malam baru saja dimulai. Tanpa bulan madu, tanpa tempat tidur bersama, hanya tradisi dan tantangan yang mengejutkan. Mengapa ada pemisahan pada malam pertama mereka? Tetap bersama penjelajahan elang untuk menemukan apa yang membuat malam pernikahan Amish berbeda dari yang Anda harapkan. Pesta pernikahan. Pesta pernikahan telah selesai. Meja-meja besar yang sebelumnya dipenuhi dengan kentang tumbuk, ayam panggang, dan pai apel yang masih mengepul, kini sedang dibersihkan oleh selusin tangan. Gudang tempat perayaan berlangsung, diterangi samar oleh cahaya lembut lampu minyak. Di luar, udara malam segar, dipenuhi dengan aroma jerami yang baru dipotong. Pasangan pengantin duduk bersama, lelah namun tersenyum, tangan mereka hampir tidak bersentuhan. Sebuah tampilan kasih sayang publik yang tidak biasa dalam komunitas di mana isyarat romantis biasanya bersifat pribadi. Namun malam ini belum berakhir. Pemuda-pemudi Amish berbisik di antara mereka, melirik pasangan tersebut. Pipi pengantin wanita memerah saat dia mendengar tawa tertahan. Pengantin pria meluruskan bahunya, menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Prank pertama, tradisi pernikahan Amish. Tidak seperti di dunia modern, di mana pasangan menghabiskan waktu pribadi, pasangan pengantin Amish harus terlebih dahulu bertahan melalui serangkaian lelucon yang disusun dengan baik. Saudara-saudara pengantin pria, bersama beberapa sepupu nakal, telah merencanakan prank ini selama beberapa minggu. Mereka tidak membiarkan pasangan tersebut melarikan diri tanpa diperhatikan. Sebaliknya, mereka memastikan malam dimulai dengan tawa atau sedikit ketidaknyamanan. Di beberapa komunitas Amish, tempat tidur pasangan pengantin dibongkar dan dirakit kembali di tempat yang tak terduga, mungkin di dalam gudang, ladang jagung, atau bahkan di atap rumah. Terkadang, mereka mungkin mendapati kasur mereka hilang sepenuhnya, digantikan oleh bal jerami. Dalam kelompok yang lebih konservatif, pengantin wanita dan pria mungkin bahkan tidak sendirian di malam pertama pernikahan mereka. Seringkali, malam pertama mereka dihabiskan di rumah yang sama dengan keluarga mereka, atau dalam beberapa kasus, mereka bahkan mungkin tidak tidur di tempat tidur yang sama. Makna di balik prank-prank tersebut. Bagi mereka yang tidak familiar dengan tradisi Amish, prank yang menjadi bagian dari perayaan pernikahan ini mungkin tampak aneh, dan bahkan mungkin sulit untuk dipahami. Namun, bagi Amish, lelucon-lelucon ini memiliki tujuan yang lebih dalam. Mereka bukan hanya tindakan nakal secara acak, melainkan mereka dianggap sebagai bagian penting dari perayaan pernikahan yang dirancang untuk meredakan ketegangan dari perubahan besar dalam hidup. Prank-prank ini yang sering terjadi selama perayaan malam berfungsi sebagai cara untuk menyuntikkan humor dan keringanan ke dalam acara yang seharusnya serius dan sakral. Apa yang tampak seperti kekacauan sebenarnya adalah cara cerdas untuk mengubah transisi yang bisa menegangkan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Prank-prank ini adalah cara untuk menguji kemampuan pasangan dalam beradaptasi dan menemukan humor dalam situasi yang tak terduga. Bagi Amish, pernikahan bukan hanya komitmen spiritual tetapi juga kemitraan di mana pasangan harus menghadapi naik turunnya kehidupan bersama. Lelucon-lelucon ini berfungsi sebagai pengingat bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana dan kemampuan untuk tertawa melalui tantangan, apapun itu, sekecil atau semalu apapun, adalah kualitas penting dalam pernikahan yang kuat. Menghadapi kejutan-kejutan ini bersama menunjukkan ketahanan, kerjasama, dan rasa humor, yang semuanya adalah dasar dari pernikahan Amish yang sukses. Pertunangan dalam budaya Amish. Dan jika Anda pikir ini adalah apa yang terjadi sebelum pasangan Amish bahkan bisa menikah, tetaplah bersama kami, karena tradisi Amish berikut yang akan kami ungkapkan, bahkan lebih luar biasa. Di dunia modern, cincin pertunangan melambangkan cinta, komitmen, dan status. Tetapi dalam budaya Amish, tidak ada cincin, tidak ada lamaran publik, dan tidak ada isyarat romantis yang megah. Sebaliknya, ketika pasangan memutuskan untuk menikah, pria memberikan wanita sebuah hadiah praktis, seringkali berupa set peralatan makan yang indah atau sepotong furnitur buatan tangan. Ini adalah simbol dari apa yang akan datang, sebuah kehidupan yang dibangun di atas kesederhanaan, kepraktisan, dan iman. Komitmen yang tenang ini dapat berlangsung berbulan-bulan sebelum ada orang luar keluarga inti yang mengetahuinya.
Tidak seperti budaya mainstream, di mana pengumuman pertunangan memenuhi media sosial, pasangan Amish menjaga komitmen mereka sebagai rahasia hingga hanya beberapa minggu sebelum pernikahan. Pertemuan gereja sebelum pernikahan. Sebelum pernikahan dapat dilaksanakan, pasangan harus mengikuti pertemuan gereja pra-pernikahan, sebuah momen terakhir untuk refleksi dan komitmen. Pertemuan ini, yang dihadiri oleh para penatua gereja, berfungsi sebagai berkah sekaligus ujian. Pasangan tersebut harus menegaskan iman mereka dan kesiapan untuk menjaga tradisi Amish. Bagi orang luar, ini mungkin terlihat seperti proses yang intens. Tetapi dalam dunia Amish, pernikahan adalah sesuatu yang sakral. Perceraian adalah hal yang tidak terbayangkan, dan diharapkan bahwa pasangan akan tetap bersatu seumur hidup. Itulah mengapa pertemuan-pertemuan ini ada, untuk memastikan bahwa tidak ada orang yang memasuki komitmen ini dengan ringan. Tradisi bundling. Mungkin salah satu tradisi pernikahan Amish yang paling salah dipahami adalah praktik bundling. Tradisi ini, yang ada di beberapa komunitas Amish yang lebih konservatif, bertujuan untuk menguji kemampuan pasangan dalam menahan godaan. Pada malam sebelum pernikahan, atau terkadang bahkan sebelum mereka resmi bertunangan, pasangan tersebut mungkin diizinkan untuk tidur di tempat tidur yang sama, lengkap dengan pakaian, tetapi dipisahkan oleh papan kayu, atau bahkan dijahit dalam sepotong kain yang mencegah pergerakan. Tujuannya adalah untuk menghabiskan malam bersama, tanpa menyerah pada keintiman fisik. Ini dianggap sebagai demonstrasi terakhir dari pengendalian diri, iman, dan disiplin sebelum pernikahan. Pesta pernikahan Amish. Tidak seperti pernikahan tradisional Barat, di mana pengantin pria dan wanita menikmati hidangan yang disiapkan oleh catering, pesta pernikahan Amish disiapkan oleh seluruh komunitas. Puluhan wanita berkumpul di dapur, menguleni adonan, mengaduk panci, dan menata meja panjang dari kayu. Aroma pai yang baru dipanggang dan ayam panggang memenuhi udara. Semua orang, keluarga, teman-teman, dan tetangga berperan dalam memastikan bahwa hidangan siap untuk ratusan tamu yang akan hadir. Dan meskipun makanannya melimpah, ada satu hal yang jelas tidak ada: alkohol. Sebagai gantinya, tamu menikmati jus buah buatan sendiri, susu segar, atau kopi. Rumspringa, tradisi Amish yang unik. Pada usia 16 tahun, remaja Amish menghadapi persimpangan jalan yang unik. Dibesarkan di komunitas yang erat, yang menghindari kenyamanan modern, mereka sekarang diperbolehkan untuk menjelajahi dunia luar. Periode ini, yang dikenal dengan nama Rumspringa, yang berarti berlarian dalam bahasa Jerman Pennsylvania, memberi mereka rasa kebebasan sebelum membuat keputusan besar untuk dibaptis ke dalam gereja Amish atau meninggalkan komunitas. Bagi banyak orang, kebebasan baru ini membawa campuran kegembiraan dan ketidakpastian. Daya tarik kehidupan modern, mobil, teknologi, mode, berbeda jauh dari kehidupan sederhana yang berfokus pada keluarga mereka. Beberapa orang muda mungkin menghadiri pesta, mengenakan pakaian kontemporer, atau bahkan merasakan kehidupan di kota. Meskipun orang luar mungkin melihat Rumspringa sebagai fase pemberontakan, Amish memandangnya sebagai langkah penting menuju komitmen yang penuh kesadaran. Dengan memungkinkan orang muda untuk mengalami dunia yang lebih luas, mereka dapat membuat keputusan yang sadar tentang iman dan gaya hidup mereka. Secara mencolok, mayoritas, diperkirakan lebih dari 80%, memilih untuk kembali merangkul baptisan dan gaya hidup Amish. Proses pacaran Amish. Di komunitas Amish, proses pacaran tradisional sangat berbeda dari dunia modern yang serba cepat dengan aplikasi kencan, pesan teks, atau bahkan godaan langsung. Romansa tidak diekspresikan dalam bentuk isyarat mencolok atau deklarasi berani. Sebaliknya, itu dimulai secara halus, hampir tak terlihat, di ruang-ruang bersama seperti kebaktian gereja, pembangunan gudang, dan acara komunitas. Perkumpulan-perkumpulan ini menawarkan suasana yang ideal bagi pemuda dan pemudi Amish untuk mengamati satu sama lain dari jauh. Bagi seorang pemuda Amish, langkah pertama menuju pacaran tidak melibatkan komunikasi langsung. Ia mungkin memperhatikan seorang wanita di gereja atau saat aktivitas bersama, dan seiring waktu, mengembangkan kesadaran diam-diam terhadapnya. Namun, ketertarikan awal ini tidak diungkapkan secara terbuka dengan kata-kata. Bahkan, gagasan untuk mengajak seseorang berkencan secara langsung atau mengirim pesan sama sekali asing dalam masyarakat Amish.
Sebaliknya, pacaran tetap tidak terucapkan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tidak ada terburu-buru, dan fokusnya adalah pada penemuan yang bertahap dan saling. Tatapan dan interaksi singkat adalah dasar dari hubungan yang berkembang. Bentuk pacaran yang tertahan ini mencerminkan keyakinan Amish dalam kesabaran, kerendahan hati, dan rasa hormat. Tidak adanya praktik kencan modern, seperti pesan teks, panggilan telepon, atau keterlibatan media sosial mendorong ritme yang lebih lambat dan lebih hati-hati bagi individu untuk memutuskan apakah mereka benar-benar cocok. Periode menunggu yang tenang ini membantu individu untuk membedakan perasaan mereka dan menghindari terburu-buru memasuki hubungan tanpa pertimbangan yang matang. Gagasan utamanya adalah bahwa pacaran harus berkembang secara organik, dengan pasangan saling mengenal lebih dalam lingkungan yang menghargai kerendahan hati dan kesederhanaan. Proses pernikahan Amish dan keterlibatan keluarga. Meskipun individu Amish memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidup mereka, pernikahan tetap sangat berakar pada nilai-nilai keluarga dan komunitas. Peran keluarga sangat penting dalam proses pemilihan pasangan, karena orang tua seringkali menjadi yang pertama mengamati dan membimbing pasangan potensial. Orang tua dapat memberikan pendapat mereka tentang apakah mereka percaya pasangan tersebut kompatibel, dan mereka berperan penting dalam memberikan nasihat dan bimbingan selama proses pacaran. Keterlibatan mereka memastikan bahwa persatuan pasangan bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga sesuatu yang didukung oleh keluarga mereka, yang memiliki sistem kepercayaan dan gaya hidup yang sama. Setelah pasangan muda merasa yakin dengan pilihan mereka, pria harus mendekati para penatua gereja untuk mendapatkan persetujuan mereka sebelum resmi melamar. Langkah ini menekankan pentingnya komunitas dan bimbingan spiritual dalam keputusan untuk menikah. Persetujuan dari penatua gereja bukan hanya sebuah formalitas, tetapi aspek yang sangat penting dalam proses pernikahan Amish. Ini memastikan bahwa niat pasangan sejalan dengan nilai-nilai dan keyakinan komunitas, memperkuat gagasan bahwa pernikahan bukan hanya sebuah persatuan pribadi, tetapi juga ikatan yang menghubungkan dua keluarga dalam komunitas Amish yang lebih besar. Hanya setelah mendapatkan berkah gereja, pasangan dapat mengumumkan pertunangan mereka secara publik, yang biasanya terjadi hanya beberapa minggu sebelum pernikahan. Periode singkat antara pertunangan dan pernikahan ini berakar pada kepraktisan dan kesederhanaan. Tidak ada periode pertunangan yang panjang atau perencanaan pernikahan yang rumit. Sebaliknya, fokusnya adalah pada kesiapan pasangan untuk memulai hidup bersama dan memenuhi peran mereka dalam keluarga dan komunitas. Pertumbuhan janggut dan maknanya. Orang Amish memiliki tradisi yang mendalam terkait dengan rambut wajah, khususnya bagi pria. Bagi pria Amish, menumbuhkan janggut bukan hanya pilihan perawatan pribadi. Hal ini memiliki makna spiritual dan budaya yang mendalam. Janggut seorang pria adalah simbol komitmennya terhadap nilai-nilai Amish dan menandai peralihannya ke dalam kedewasaan dan tanggung jawab. Dalam komunitas Amish, seorang pria mulai menumbuhkan janggut hanya setelah menikah. Ini adalah simbol kuat dari masuknya dia ke dalam kedewasaan dan menandakan bahwa dia telah mengambil tanggung jawab sebagai suami dan penyedia. Janggut bukan hanya atribut fisik, itu mewakili kedewasaan seorang pria, kemampuannya untuk berkontribusi pada komunitas, dan pengabdiannya terhadap iman. Ini adalah manifestasi yang terlihat dari identitas pria tersebut dan perannya baik dalam keluarganya maupun dalam kehidupan Amish. Orang Amish sangat menghargai kesopanan, dan janggut dipandang sebagai tanda kerendahan hati, kekuatan, dan iman. Mengapa Amish menolak kumis? Di antara aspek budaya Amish yang lebih unik adalah penolakan mereka terhadap kumis, sebuah praktik perawatan yang mungkin tampak aneh bagi orang luar. Penolakan ini memiliki akar sejarah yang dalam. Pada abad ke-17 dan ke-19, perwira militer di seluruh Eropa, khususnya di negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Jerman, mengenakan kumis tebal yang melengkung sebagai simbol kekuatan, pangkat, dan disiplin. Selama periode ini, personel militer diwajibkan untuk mengenakan kumis untuk menunjukkan kekuatan dan otoritas mereka. Bagi Amish, yang telah lama memegang nilai-nilai pasifis yang ketat, kumis menjadi simbol perang dan militansi, gagasan-gagasan yang mereka tolak dengan keras. Menumbuhkan kumis berarti menyelaraskan diri dengan simbol kekerasan dan agresi, sesuatu yang bertentangan langsung dengan etos Amish tentang perdamaian, kerendahan hati, dan ketidakresistenan. Orang Amish, dalam keinginan mereka untuk hidup sesuai dengan iman mereka,
memutuskan untuk menolak kumis sebagai simbol kekuatan militer, memilih untuk menjauhkan diri dari asosiasi apapun dengan kekerasan. Dengan tidak mengenakan kumis, orang Amish mengirimkan pesan yang jelas dan diam kepada dunia luar. Mereka adalah orang-orang yang damai. Penolakan terhadap kumis ini berfungsi sebagai pernyataan kuat tentang komitmen mereka terhadap gaya hidup damai dan tanpa kekerasan, terpisah dari simbol-simbol militer yang secara historis terkait dengan kekuatan dan otoritas. Konsekuensi mencukur janggut. Dalam budaya Amish, janggut bukan hanya simbol kedewasaan dan iman, tetapi juga representasi penting dari komitmen seseorang terhadap komunitas dan nilai-nilai yang dianutnya. Oleh karena itu, tindakan mencukur janggut dipandang sebagai isyarat yang serius dan simbolis. Jika seorang pria Amish memilih untuk mencukur janggutnya sepenuhnya, hal ini dilihat sebagai penolakan terbuka terhadap nilai-nilai dan ajaran iman Amish. Tindakan ini menandakan pemutusan dari keyakinan yang diyakini komunitas tentang kedewasaan, tanggung jawab, dan komitmen spiritual. Mencukur janggut bukanlah hal yang sederhana. Tindakan ini membawa konsekuensi yang signifikan. Dalam kasus yang ekstrem, seorang pria yang mencukur janggutnya mungkin menghadapi ekskomunikasi dari komunitas Amish. Ekskomunikasi adalah bentuk pengucilan sosial yang memisahkan individu tersebut dari keluarganya dan komunitas yang lebih luas. Ini adalah hukuman yang serius, karena orang Amish sangat menghargai kohesi sosial dan kesejahteraan bersama kelompok. Dikhianati dengan cara ini adalah hukuman yang keras, karena tidak hanya memutuskan hubungan dengan komunitas, tetapi juga membawa rasa kehilangan dan isolasi yang mendalam bagi individu tersebut. Dengan cara ini, komunitas Amish menegaskan pentingnya untuk mematuhi tradisi dan nilai-nilai mereka. Janggut, seperti banyak aspek lain dalam kehidupan Amish, lebih dari sekadar fitur fisik, itu adalah simbol spiritual dan budaya yang mendalam tentang iman, komitmen, dan tanggung jawab. Kesederhanaan pernikahan Amish. Sebelum perayaan dan ritual tersembunyi malam itu, ada sebuah hari yang dipenuhi dengan adat istiadat yang bermakna dan kebahagiaan bersama. Sebuah hari yang menetapkan suasana untuk semua yang akan datang. Bagi Amish, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu. Itu adalah janji suci yang menghubungkan seluruh keluarga, memperkuat ikatan komunitas yang erat, dan memperdalam pengabdian mereka kepada iman. Pernikahan Amish sangat berbeda dengan perayaan mewah yang biasa ditemukan di masyarakat modern. Tidak ada tempat pernikahan yang megah, tidak ada dekorasi yang berlebihan, tidak ada gaun atau jas designer, dan tentu saja tidak ada tim fotografi yang mahal. Sebaliknya, orang Amish menekankan kerendahan hati, kesederhanaan, dan kedalaman spiritual. Upacara biasanya diadakan di rumah atau gudang seorang anggota, dengan fokus pada komitmen pasangan satu sama lain dan kepada Tuhan, bukan pada tampilan materi. Seluruh komunitas berkumpul, menawarkan dukungan dan doa mereka, menciptakan suasana yang gembira, namun khidmat, penuh dengan persatuan dan iman. Pernikahan ini mungkin berlangsung sepanjang hari, dipenuhi dengan ritual suci, hidangan bersama, dan pertukaran perasaan yang tulus, tetapi kesederhanaannya membawa rasa damai dan kepuasan. Bagaimana pernikahan Amish berbeda? Bertolak belakang dengan dunia modern, di mana pertunangan seringkali didahului dengan berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun sorotan media sosial, lamaran publik, dan cincin mencolok. Pasangan Amish mendekati komitmen mereka dengan sangat hati-hati. Tidak ada deklarasi publik, tidak ada unggahan Instagram atau pesta pertunangan yang mewah. Pasangan Amish lebih suka menjaga pertunangan mereka sebagai rahasia selama mungkin, membangun hubungan mereka dengan tenang di latar belakang. Pengumuman resmi pertunangan biasanya dilakukan hanya beberapa minggu sebelum pernikahan, dan itu terjadi selama kebaktian gereja minggu biasa. Yang mengumumkan pernikahan yang akan datang kepada seluruh jemaat adalah uskup, bukan pasangan tersebut. Deklarasi publik ini menandai dimulainya proses persiapan, tetapi tidak ada waktu untuk perayaan panjang atau perencanaan yang rumit. Fokus segera beralih ke persiapan praktis. Pasangan tersebut mempersiapkan diri untuk memulai kehidupan bersama mereka dalam konteks nilai-nilai spiritual dan budaya komunitas Amish. Seluruh proses pernikahan ini sederhana dan tidak terburu-buru, dengan menekankan pada kesucian pernikahan, bukan pada kemewahan yang sering dikaitkan dengan pernikahan di dunia luar.
Jika Anda menikmati penjelajahan mendalam ini tentang tradisi Amish, pastikan untuk tetap bersama kami untuk informasi menarik lainnya tentang dunia yang tidak tersentuh oleh kekacauan modern. Karena ketika berbicara tentang gaya hidup Amish, tradisi, tidak peduli seberapa kecil, memiliki makna yang lebih dalam daripada yang terlihat.